Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hanafi sebagai dosen mata kuliah kepemimpinan dan teman-teman ADPAGK yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai analisis kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan dan analisis kepemimpinan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Ibu Susi Pujiastuti untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu kepemimpinan. Perkenalkan, saya Anastasia Putri Wulanjani, NIM 20811333409 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran. Langsung saja, tanpa berlama-lama, saya akan menyampaikan materi pertama saya yaitu klasifikasi kepemimpinan dari Bapak Anies Baswedan. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2017 menetapkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih pada periode 2017 sampai 2022 dan telah dilantik resmi sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2017. Selama masa jabatannya yang bahkan belum genap mencapai 4 tahun, Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta telah menunjukkan perbaikan masalah kemacetan yang cukup signifikan di DKI Jakarta. Hal ini dapat kita lihat dari penurunan trafik indeks DKI Jakarta yang terus menurun dari awal Anies menjabat yaitu akhir tahun 2017 hingga saat ini. Tercatat menurut data yang dirilis oleh TomTom Traffic Index pada tahun 2017, posisi Jakarta berada di urutan keempat sebagai kota termacet di dunia, lalu pada tahun 2018 turun menjadi peringkat ke-7, tahun 2019 turun kembali menjadi peringkat ke-10, dan pada tahun 2020 Jakarta berhasil terjun payung dari daftar 10 besar kota termacet dunia menjadi peringkat 31 dari 416 kota lain. Angka tersebut merupakan kemajuan yang sangat baik bagi penyelesaian permasalahan kemacetan di DKI Jakarta. Adapun cara yang digunakan oleh Anies Baswedan diungkapkannya pada salah satu program acara televisi nasional per Agustus 2019. Beliau menjelaskan secara singkat padat bagaimana perumusan kebijakan penyelesaian kemacetan di Jakarta dirancang. Beliau menjelaskan bahwa suatu kebijakan itu tidak cukup apabila hanya kerja atau karya, tetapi harus ada gagasan dan juga narasi atau metode. Gagasan, narasi, dan karya harus diselaraskan agar suatu kebijakan pemecahan masalah menjadi jelas, serta terukur apa yang mau diselesaikan. Dengan Anies Baswedan yang berhasil menurunkan angka kemacetan itu, maka muncullah suatu konsep integrated transportation lewat kebijakan Jaklingko, yaitu kebijakan yang mengintegrasikan semua moda transportasi yang ada di Jakarta, mulai dari pejalan kaki, Transjakarta, komuter lain, dan MRT, dan lain-lain. Keberhasilan tersebut pastinya juga berhubungan dengan bagaimana gaya kepemimpinan Anies Baswedan dalam memimpin seluruh jajaran pemerintah ibu kota untuk bisa secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang sudah menjadi image bagi DKI Jakarta. Jika dilihat dari cara penyelesaian masalah kemacetan DKI Jakarta, kepemimpinan Anies Baswedan masuk ke dalam situational leadership, transformational leadership, dan visionary leadership. Menurut Halsey dan Blanchard, 1992, situational leadership merupakan kepemimpinan yang menitik beratkan bagaimana seorang pemimpin dapat mendiagnosis dan mengerti terkait permasalahan yang dihadapi, mengkomunikasikan masalah tersebut secara harfiah kepada jajarannya dan merumuskannya menjadi suatu gerakan dalam bentuk kebijakan untuk mencapai perbaikan. Kepemimpinan yang Anies terapkan kepada masyarakat DKI Jakarta ada dua, yaitu integrative approach dan situational approach. Integrative approach adalah menggunakan metode behavioral yang membuktikan bahwa ia berhasil menutup beberapa tempat prostitusi di ibu kota dan juga proses pencabutan izin tanpa tertulis yang juga dilakukan 1 hingga 3 tahap. Anies menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan dalam pendirian usaha harus ditutup. Lalu yang kedua ada situational approach, yang mana dalam menangani kasus COVID-19 di DKI Jakarta, Anies Baswedan semata-mata menerapkan lockdown untuk mengantisipasi persebaran wabah ini karena banyak masyarakat yang masih memerlukan pendapatan untuk hidupnya dan tidak bisa work from home atau bekerja dari rumah karena keterbatasan keadaan.
Dalam menjalankan perannya sebagai seorang gubernur, Anies juga menerapkan 4 kriteria kepemimpinan yang visioner yang dikemukakan oleh Bert Nanus. Pertama, dilihat dari komunikasi yang baik. Di sini Anies merupakan orang yang memiliki kelebihan dalam berkomunikasi, termasuk berkomunikasi bersama bawahannya dalam memimpin. Kedua, memahami lingkungan luar, yang mana Anies dalam hal ini berupaya memperhatikan lingkungan luar organisasi. Anies memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah pusat dan masyarakatnya. Lalu kriteria yang terakhir adalah keterlibatan pemimpin dalam organisasi. Dalam hal ini, Anies telah menginterpretasikannya dengan mengawasi timnya untuk mengetahui situasi kinerja dalam organisasi. Lalu yang selanjutnya dilihat dari teori kepemimpinan. Kepemimpinan seorang Anies Baswedan ini cenderung mengarah pada kepemimpinan yang demokratis. Hal ini dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para jajaran dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Jadi, suatu kepemimpinan tentunya sangat dipengaruhi oleh individu yang memimpin untuk menentukan arah organisasi atau sebuah kota yang dipimpin terlebih dalam menentukan setiap kebijakan yang dibuat. Setiap pemimpin yang memimpin pemerintahan, baik dari tingkat pusat maupun daerah, tentunya memiliki gaya kepemimpinannya. Salah satunya adalah Anies Baswedan yang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Efektivitas politik Anies cenderung lebih baik karena memiliki gaya komunikasi yang lebih kalem dan mengena untuk mayoritas masyarakat yang dia pimpin. Menurut saya, ke depan itu kepemimpinan yang saya mengenai itu lebih diterima publik. Sama seperti gaya politik pemimpin di dunia, termasuk Pak Jokowi yang santai, yang slow tapi tegas. Lewat komunikasi yang baik, tentunya diharapkan arahan dan gagasan dikemukakan oleh anggota dan para pendukungnya itu, agar dapat bekerja sama menyokong program-program yang ada di pemerintah ibu kota. Selanjutnya adalah analisis kepemimpinan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ibu Susi Pujiastuti. Yang pertama adalah Theory of Leadership. Dalam teori kepemimpinan pada Ibu Susi Pujiastuti ini ada beberapa teori. Teori yang pertama adalah teori sifat. Diketahui sifat-sifat dalam Ibu ini diantaranya adalah perempuan yang cerdas. Ibu Susi Pujiastuti merupakan seseorang wanita yang cerdas. Hal ini dapat dilihat dari saat ia masih kecil, di mana beliau memiliki pengetahuan yang baik mengenai pelajaran di sekolah maupun pengetahuan umum. Beliau memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka dari itu beliau lebih banyak menghabiskan waktunya belajar ketimbang bermain seperti anak seusianya. Pada saat berbisnis, Ibu Susi dikenal sangat cerdas dalam melihat peluang yang ada di depannya, yang pada akhirnya menghantarkan beliau menjadi salah satu seorang perempuan yang hebat dalam dunia bisnis, terutama dalam hal bisnis kelautan. Lalu yang kedua, memiliki empati yang tinggi terhadap sesama manusia. Ibu Susi dikenal memiliki sikap empati yang tinggi terhadap sesama manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam buku kisah Ahmad Farid yang berjudul Kisah Perjuangan dan Inspirasi Susi Pujiastuti, yang dimana saat kecil beliau gemar membantu para nelayan di laut di dekat rumahnya, yang dimana keluarganya juga sering membantu banyak orang, terutama tetangga dan warga sekitar lingkungannya di Pangandaran. Tidak hanya itu, Ibu Susi Pujiastuti juga berempati kepada orang lain dengan ikut turut merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh orang lain. Lalu yang ketiga ada keberanian. Ibu Susi Pujiastuti pada masa jabatannya dikenal sebagai menteri yang pemberani dan memiliki banyak ide yang brilian. Hal itu dapat dilihat di mana saat beliau memerintahkan untuk menenggelamkan kapal asing yang kedapatan sedang mencuri ikan di perairan di wilayah Indonesia. Walaupun pada masa itu kebijakannya banyak ditentang, tapi Ibu Susi tetap maju dan tetap melanjutkan kebijakannya. Lalu yang keempat, Ibu Susi Pujiastuti memiliki kontrol diri yang baik. Untuk memiliki keyakinan, berani, dan rasa percaya diri, Ibu Susi Pujiastuti harus dapat memotivasi diri sendiri dengan memberikan penanaman nilai positif dalam diri. Ibu Susi Pujiastuti memiliki pemikiran yang positif dan kontrol diri yang baik, di mana maupun berkomunikasi baik dengan diri sendiri serta memotivasi diri sendiri berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua ada teori manajemen. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Seperti halnya yang dilakukan oleh Susi Pujiastuti dalam berbagai kebijakan yang tentunya diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, manajemen kepemimpinan Ibu Susi sudah mencakup fungsi-fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Selain itu, dengan adanya pemimpin, kehidupan sosial manusia dapat dikelola dengan baik karena adanya seseorang yang mampu mengarahkan, khususnya dalam menanggulangi berbagai permasalahan dalam suatu masyarakat. Disinilah dituntut seseorang pemimpin untuk dapat mengambil suatu keputusan di jalan tengah agar masalah dapat terselesaikan dengan baik.
Lalu yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Ibu Susi Pujiastuti. Dalam masa kepemimpinannya, Susi Pujiastuti cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. Hal ini dapat dilihat dalam kepemimpinannya. Susi Pujiastuti cenderung bersifat sebagai penggerak dan memiliki jiwa yang maskulinitas. Dibuktikan juga dengan pada saat masa kepemimpinannya, Susi Pujiastuti berhasil memperoleh penghargaan dari Foundation for International Human Rights Reporting Standard. Penghargaan tersebut diberikan karena Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan kementerian pertama yang mengimplementasikan terobosan norma hak dan asasi manusia dalam kebijakan pemerintah. Pedoman pelaksanaan HAM yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh PBB. Lalu yang selanjutnya ada conflict of negotiation. Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah cara negosiasi. Negosiasi biasanya dilakukan untuk mendapatkan jalan tengah dalam sebuah kasus agar keadaan bisa biasa. Salah satu konflik negosiasi seorang Ibu Susi Pujiastuti adalah konflik antar nelayan dengan pemerintah yang berakhir dengan tawuran dan pemblokade jalan. Konflik bermula dengan adanya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan trawl atau seigage, yang mana termasuk melarang penggunaan cantrang atau pukat bala dalam menangkap ikan. Hal tersebut tentu menimbulkan polemik bagi kaum nelayan karena dianggap merugikan nelayan. Konflik tersebut berakhir dengan dicabutnya peraturan menteri yang melarang penggunaan cantrang atau pukat. Namun kebijakan tersebut tidaklah dicabut, namun hanya berupa perpanjangan perbolehan penggunaan pukat, bala atau cantrang. Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti menyatakan bahwa penggunaan cantrang diperpanjang hingga akhir tahun 2017, khususnya untuk wilayah Jawa Tengah. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti telah menyiapkan beberapa solusi. Pertama, untuk nelayan dengan kapal di bawah 10 gross ton, pemerintah akan menyediakan alat tangkap pengganti yang ramah lingkungan. Penggantian alat tangkap ikan cantrang dan dengan alat penangkap ikan yang lebih ramah lingkungan dilakukan secara menyeluruh dan dapat dibagikan kepada nelayan di seluruh Indonesia. Ketiga, ada power of politik. Kekuatan politik adalah sumber daya politik yang digunakan supaya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuatan politik yang telah dilakukan Ibu Susi diantaranya adalah 1. Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Gugus tugas yang dirintis sejak Desember 2014 lalu ini dilambat laun mendapatkan dukungan dari semua elemen pemerintah karena konsistensi Ibu Susi dan tim Satgas. Satgas Pemberantasan Illegal Fishing telah diperkuat dengan penambahan 3 instansi mulai Januari 2015. Namun kerjanya memiliki dasar hukum yang makin kuat. Pada 21 Oktober 2015, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing diundangkan. Lalu yang kedua adalah gelontorkan 100 miliar untuk pulau kecil dan terluar. Sempat diisukan bakal menjual 15 pulau kecil kepada pihak asing, Ibu Susi menegaskan kementeriannya justru sedang mengerjakan program pemberdayaan di pulau-pulau terkecil dan terluar NKRI. Pada tahun ini, program tersebut dirintis di 5 pulau, yaitu Simalu, Natuna, Sangihe, Merauke, dan Saum Laki. Anggaran diberikan sebanyak 100 miliar per satu pulau. Yang ketiga, tolak diregulasi demi nelayan. Bertetangga dekat dengan kantor Thomas Lembong tak membuat Ibu Susi selalu manis, apalagi untuk urusan kesejahteraan nelayan. Ibu Susi menolak dengan tegas diregulasi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Permendag Nomor 87 Tahun 2015 tentang ketentuan impor produk tertentu. Lalu yang keempat adalah selama 2 hari menenggelamkan 12 kapal. Bukan Ibu Susi namanya jika tidak konsisten dengan rencana yang sudah diucapkan. Selama 2 hari, tanggal 19 dan 20, 19 Oktober 2015, sebanyak 12 kapal ditenggelamkan di 3 wilayah yang berbeda, yakni Pontianak, Batam, dan Aceh. Penenggelaman kapal maling ikan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Lalu yang kelima ada aturan perlindungan HAM pekerja sektor kelautan dan perikanan. Pada 10 Desember 2015, Ibu Susi mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Permen KP Nomor 35 Tahun 2015. Ini merupakan aturan perlindungan hak asasi manusia pekerja di sektor kelautan dan perikanan. Selanjutnya ada leadership mind and heart.
Dalam kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan telah berhasil mengaplikasikan jenis dan gaya kepemimpinan dengan baik. Ibu Susi Pujiastuti yang dikenal memiliki kepribadian yang baik, yaitu kepribadian yang terbuka, ramah, memiliki kesadaran tinggi dalam bertanggung jawab dan disiplin. Hal tersebut menjadikan Ibu Susi Pujiastuti sebagai seseorang pribadi yang mampu berkomunikasi baik dengan orang lain dikarenakan Ibu Susi Pujiastuti memiliki nilai positif yang baik dan menjadi sebuah kekuatan yang dimilikinya selama menjadi menteri, sehingga berhasil menciptakan beberapa program yang manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dalam berkomunikasi, Susi Pujiastuti dapat berempati kepada orang lain dengan ikut turut merasakan apa yang dialami dan dirasakan oleh orang lain, sehingga percakapan yang dilakukan dengan orang lain tersampaikan dengan baik. Sikap mendukung satu sama lain dengan saling berinteraksi dan bertukar informasi menjadikan Ibu Susi Pujiastuti sebagai seseorang komunikator yang dapat mendukung orang lain dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan bersama dengan rakyat. Lalu selanjutnya ada followers. Sebagai seorang menteri atau pemimpin suatu negara, sudah seharusnya menempatkan masyarakat sebagai faktor utama dan terpenting dalam suatu negara. Seperti yang dilakukan Ibu Susi Pujiastuti sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan yang selalu berusaha keras agar dapat mensejahterakan rakyatnya dan menjadikan rakyatnya sebagai prioritas utama. Ibu Susi juga menggunakan media sosial untuk menjadikan salah satu sarana yang dimanfaatkan untuk membangun popularitas, mendekatkan diri dengan masyarakat, dan mempublikasikan berbagai kegiatan yang dikerjakan. Berdasarkan data yang dihimpun hingga 25 Mei 2019, Ibu Susi menjadi menteri paling populer di Twitter dengan jumlah pengikut sebanyak 964.213 dan engagement sebanyak 1.468.315. Jumlah tersebut yang ia miliki adalah 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan menteri yang menempati peringkat kedua kepopuleran di Twitter, yaitu Lukman Hakim, Dan Wiranto, Imam Nahrawi, dan Hanif Zakiri. Sementara itu, di platform Instagram, 5 besar menteri paling populer diisi oleh Ibu Susi Pujiastuti dengan 2 juta pengikut. Sri Mulyani dengan 1,3 juta pengikut, Imam Nahrawi dengan 300.000 pengikut, disusul Retno Marsudi dan Hanif Zakiri. Dengan begitu, Ibu Susi juga membagikan aktivitasnya kepada pengikut-pengikutnya dengan platform media sosial Instagram dan Twitter, agar masyarakat luas tahu kinerja Ibu Susi. Yang terakhir ada decision making. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti pada masa jabatannya dikenal sebagai menteri yang pemberani dalam mengambil keputusan dan memiliki banyak ide yang berlian. Hal itu dapat terlihat di mana saat beliau memerintah untuk menenggelamkan kapal asing yang kedapatan sedang mencuri ikan di perairan wilayah Indonesia. Ibu Susi tidak pernah takut untuk memulai sesuatu yang walaupun ia tahu memiliki banyak resiko. Hal itu dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita harus berani untuk mengambil keputusan di dalam hidup kita. Terutama dalam hal berbisnis, kita harus bisa untuk mengambil keputusan walaupun hal itu beresiko. Ibu Susi harus terus maju agar kita dapat mengetahui bagaimana hasil dari perjuangan kita di kemudian hari. Karena dengan keberanian kita dapat terus melangkah maju. Hal itu dapat pula menginspirasi perempuan Indonesia di luar sana, agar dapat mengembangkan ide-ide kreatifnya guna menciptakan ide bisnis yang berkreativitas dan tidak perlu takut dengan banyak stigma yang mengatakan bahwa perempuan tidak perlu bekerja. Sekian dari saya, jika ada banyak salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.